Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 16 September tahun 2025, kembali ya saya hadir langsung dari ibu kota Nusantara. Ya, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua keliling-keliling di sekitar gedung Setnek ya, tuh yang di depan sana, yang di sebelah kanan. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat nih situasi di sekitar gedung Setnek. Kita akan coba menelusuri jalan ini ya, jembatan pejalan kakinya yang di arah belakang, sampai kita akan lihat juga bagaimana sih kondisi terbaru di lokasi gedung ini ya, di gedung Setnek ini. Tapi sebelum lanjut, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, ini saya berada di Jalan Sumbu Timur seperti biasa, sebelum kita ke area gedung Setnek. Nah, ini saya sudah berada di kawasan sekitar gedung Setnek. Seperti yang informasi di awal tadi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menelusuri ya situasi ini ya, jembatan penyeberangan ini yang ada di belakang dari gedung Setnek. Ini untuk pertama kalinya saya kesini, karena biasanya kan kalau mau kesini itu malam ya, waktu itu nggak memungkinkan. Jadi ini saya coba menelusurinya di pagi hari. Ini ya situasi di sekitar belakang dari gedung Setnek. Oh ya, ini juga ada kabar yang sedikit ramai juga dibahas ya, tentang anggaran yang diajukan oleh OIKN itu ditolak oleh DPR. Itu penambahan anggaran, jadi bukan keseluruhan ya teman-teman, tapi penambahan anggaran. Kan ada tuh yang anggaran sebelumnya itu ada penambahan gitu untuk kan di sini juga ada harus perawatan, harus ada pembangunan yudikatif, legislatif dan lain-lain. Nah, itu penambahan itulah yang ditolak, bukan keseluruhan ya kalau saya baca gitu teman-teman. Jadi lagi ramai tuh dibahas ya perihal anggaran ya, anggaran dari OIKN yang ditolak gitu teman-teman. Jadi kan awalnya itu kan anggaran yang ada, yang saya baca-baca itu 6,26 triliun ya, untuk tahun 2026. Nah, OIKN itu meminta tambahan 14,92 triliun. Nah, itu yang ditolak, bukan keseluruhan teman-teman. Ya menurut saya ya, itu penambahan itu kan kalau dilihat dari rinciannya kan untuk pembangunan legislatif, yudikatif dan juga perawatan gedung-gedung yang sudah jadi ini kan nih, seperti ini nih. Ini kan sudah selesai, kalau semua nggak dirawat juga kan masa iya belum dipakai nanti rusak gitu kan. Itu ya menurut saya realistis penambahan dana itu. Cuman memang mungkin DPR ada pertimbangan lain kenapa tambahan dananya itu ditolak. Mungkin ada pertimbangan lain, atau mungkin harus ini ya, mungkin bangunan-bangunan yang sudah selesai ya itu dimanfaatkan dulu nih. Mungkin seperti itu ya, mungkin karena kan saya nggak ikut rapatnya. Saya nggak tahu. Itu hanya analisa kita yang dari lapangan aja. Tapi tetap aja kita doakan aja semua progresnya lancar ya, ibu kota Nusantara tetap berjalan lancar seperti perencanaan awal, amin. Nah, ini saya sudah berada di area belakang dari istana lagi. Oh iya benar ya, istana juga kan, cuman kan ini pas di gedung ini ya, di gedung Setnek. Nah, itu di belakang sana itu ada bukit legislatif ya teman-teman. Itu juga pembangunan jalan terus dilakukan di sana. Oke, coba kita akan melihat ke area pas di bagian belakang ya, yang ada ini tangganya ke atas. Oke, kita lanjut lagi melihat ke area ini ya, tangganya teman-teman ya, ke area tangganya. Ini kalau kita lihat juga ya, bangunan ini kan kalau dari jauh itu kelihatan cantik banget gitu. Cuman kalau kita lebih dekat gitu lihat, itu sudah mulai ada apa ya, ada gangguan-gangguan semacam tuh kaca-kacanya kan tuh ada sedikit kotor. Jadi kalau semua tidak dirawat kan sayang gitu. Ini kan sudah selesai, dan kalau nggak dirawat ya lama-lama rusak. Nah, gitu teman-teman. Ya penambahan anggaran itu ya diperlukan untuk perawatan seperti ini. Nah, ini tangganya ya, tangga menuju ke atas. Tuh seperti ini ya kondisi terbaru di tangga ini teman-teman.
harapannya sih kalau saya pribadi ya, perihal anggaran DPR sendiri ya, mungkin bangunan-bangunannya dimanfaatkan dulu gitu, mungkin ya, manfaatkan terus kan bisa digunakan gitu kan, daripada dirawat tapi kalau nggak digunakan kan buang-buang dana, mungkin gitu kali. Bagaimana menurut teman-teman semua? Nah, ini situasi di bagian tangga dari ini ya, dari gedung Setnek. Ini juga ya, tangganya kan berada di sisi luar seperti ini ya. Apa enggak cepet rusak gitu kalau kehujanan. Ini kan kayak tempias gitu kan tuh, untuk tangga ke atasnya seperti ini. Gimana teman-teman semua? Ini kan di atas nih belum, atau mungkin nanti akan ada penutupnya atau gimana ya. Tapi kalau saya lihat di sini ya mungkin ini udah seperti ini ya. Nah kan ini kan tempias nih, kalau hujan deras kayak tembis ke sini kan, ke tangganya ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke arah bagian sisi yang ada kipas ini, AC. Ya, perihal dana lagi nih ya, tadi kalau semua itu kan rencana penambahan dana untuk kayak perawatan, perbaikan dan lain-lain gitu ya, semacam beberapa kawasan yang sudah mulai perlu perbaikan teman-teman ya, perlu perawatan juga. Terus kalau semua itu ditolak seperti ini, ya resikonya ada beberapa kawasan yang akhirnya tidak terawat gitu, atau tidak ada perawatan karena kan dananya nggak ada. Itu sih kalau pengamatan saya ya. Ya semoga aja Pak Bas ya, semangat Pak Bas ya, tetap sehat selalu Pak Bas. Apapun yang Pak Bas sudah upayakan, kita sudah melihat ya bagaimana upaya Pak Bas untuk terus mendukung, terus mensupport IKN. Semoga Pak Bas selalu sehat ya, sehingga IKN terus ada perhatian. Nah itu di belakang sana itu adalah Bukit Legislatif teman-teman. Nah ini dia ya, kita sudah keliling-keliling di bagian belakang dari Setnek. Dan ya itu tadi ya, kalau perihal dana ya mau gimana, karena sudah ditolak. Ya tinggal memanfaatkan dana yang sudah ada ya, memanfaatkan dana yang sudah disetujui, yaitu yang 6 triliun sekian itu kan. Dan ya memang kalau kita lihat kan itu juga untuk pembangunan jalan ya, yang sudah kita sering lihat, yaitu pembangunan jalan Suku P1B, Suku P1C dan lain-lain. Belum lagi perawatan gedung-gedung udah selesai, gaji-gaji karyawan ya, gaji-gaji PNS yang sudah ada di sini kan, gitu juga perlu dana kan. Terus kalau semua dananya tidak disetujui, ya resikonya lumayan sih, resiko berbagai hal ya, kayak mungkin perawatan yang kurang maksimal dan lain-lain. Tapi kita dukung terus ya, kita semangatin Pak Bas supaya tetap tegar, tetap bagaimana upayanya ya. Siapa tahu ada investor gitu kan yang membantu untuk perawatan gitu kan. Amin. Pokoknya ya kita mah ya, yang hanya rakyat biasa melihatnya ya, semoga ini semua berjalan lancar, semua yang direncanakan itu sesuai dengan perencanaan ya, target awal gitu. Itu kan seperti ini ya, perlu perawatan kan, gedung-gedung seperti ini. Ini baru satu gedung ya, satu gedung Setnek, belum gedung-gedung yang lain. Kayak gedung Kemenko, gedung hunian menteri kan, itu juga kan udah selesai kan. Nah, ya mungkin bisa digunain dulu sambil ini ya, sambil dirawat gitu kan. Nah ini ya teman-teman semua, kita sudah selesai keliling-keliling di kawasan gedung Setnek. Begini kondisi terbaru. Pokoknya kita doakan bersama, semoga semua perencanaan progres berjalan lancar, dan tentunya Ibu Kota Nusantara terus maju, terus berkembang, terus tumbuh, meskipun di dalam perjalanannya banyak rintangan. Kita akan terus ya berdoa supaya Ibu Kota Nusantara tetap kuat,
tetap menjadi ibu kota Indonesia di masa depan. Amin. Oke, saya Dian Rana ya, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, kalau mungkin candaan saya kurang berkenan, mohon dimaklumi karena saya juga manusia biasa ya. Saya juga di sini bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat biasa, bukan PNS, bukan pekerja proyek. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin bertanya, Bang, bagaimana kerja di sana, Bang? Bagaimana cara jadi PNS, Bang? Bagaimana lowongan kerja? Mohon maaf, itu tidak akan saya balas karena saya juga tidak kerja di sini, teman-teman. Saya hanya bikin konten saja ya. Ini ya, Dian Rana di sini bukan pekerja proyek, bukan PNS, dan Dian Rana hanya sebagai konten kreator di ibu kota Nusantara dan independen. Ya, apa yang saya sampaikan adalah menurut saya pribadi, bukan menurut orang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.